Gualah wanita itu Nul. Jule gak ada apa-apanya dibandingin gue. Gualah Feve tersibuk saat zaman COVID itu Nul. Dan lu bangga. Halo semuanya, welcome. Halo semuanya, welcome back to Radio Confessions. Oh wait, I know. Seperti biasa, di sini gua dan juga Lelet, kita berdua bakal bacain confession kan yang paling aneh, paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan bagi yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman kalian, link deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua. Itu juga bisa. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Halo Nu, kenalin gue cewek umur 23 tahun. Gue adalah anak yang cukup pendiam, introvert, hidupnya lempeng aja, gak macem-macem, dan orangnya sering nganggep gue tuh ya polos-polos aja Nul. Oke, jadi gini Nul, semua dimulai pas gue masih SMA. Karena ya gue ngerasa gak punya temen yang bisa diajak ngobrol hal random. Gue main aplikasi anonim gitu, sama bot anom di Telegram. Kita katakan bersama-sama ya anak-anak, 1, 2, 3. APK itulah pas kelas 1 SMA sih aman-aman aja Nul, walaupun banyak orang yang sanguyan di sana, tapi ya gue skip aja. Dan pas kelas 2 SMA nih Nul, gue makin sering main karena sekolah online. Dan akhirnya gue penasaran Nul, cobain self-service, dan ternyata enak. Dalam kurung cool max. Ocol max. Katanya gue lulus SMA dan lanjut kuliah Nul, masih online. Nyari orang bener di bot juga makin susah Nul. Akhirnya gue sekali-sekali ngasih pub dan video gituan ke stranger biar ada temen ngobrol. For free? Biasanya orang gitu tuh mereka jual anjing, atau at least pacar, but you giving them for free like it's a giveaway. Lu ngapain bagi-bagi giveaway ke orang-orang yang lu kagak kenal anjing? Gue kurang tahu juga kenapa bisa begini ya Nul ya. Padahal kalau mau diajakin ngobrol kayak anime, K-pop, Thai series, atau misalnya yang lain gitu, gue tuh bakal nyambung aja jir, karena gue tipe yang ngikutin. Tapi sayangnya kayak jarang banget nemu sama orang yang suka itu Nul. FYI, gue punya Twitter fan account BTS, tapi nggak tahu, gue bingung bersosialisasinya. Jadi karena lu bingung, lu lebih mending buat tunjukin gitu. Maksud gue kayak, why would you do that to yourself? Kenapa lu ngelakuin itu untuk diri lu sendiri? Ke diri lu sendiri lebih tepatnya. Maksud gue kayak, bisa lo berteman tuh, apalagi kayak di komunitas-komunitas K-pop, kayak misal di Telegram or Twitter, itu very easy buat cari mutual, temen dan sebagainya. Nggak make sense kalau lu nggak ngerti gimana cara bersosialisasi, tapi lu bisa umbar aurat semudah itu men. Terus lanjut kuliah kan Nul, dan pas kuliah itu ada kabar bakal hybrid gitu Nul. Walaupun pada akhirnya nggak jadi hybrid dan masih full online. Nah masalahnya gua udah terlanjur ngekos, dan dari sinilah semuanya semakin kacau. Ya jadi gini Nul, akhirnya Telegram gua bener-bener kayak asrama cowok, dan gua mulai mau tuh diajak VCUI Nul. Awalnya emang karena biar ada temen aja Nul, tapi lama-kelamaan tuh gue kayak seneng lihat reaksi-reaksi cowok itu Nul. Gak jarang itu pertama kali bagi mereka. Dan gue kayak seneng, tanda tanya, bangga, tanda tanya. Kadang gue nemuin reaksinya B aja Nul, tapi kalau pas dapet yang B aja, gue kesel. Karena gue kesel, gue bakal cari lagi yang lain habis itu. Maksud gue kayak, ini tuh what's the point of doing all this? Maksud gue kayak, oke, kalau misal lu punya trauma masa lalu, jadi lu cari validasi melalui menunjukkan sex appeal lu. Oke, I get it. Tapi karena bosan dan gak punya teman, gue masih gak bisa validasi alasan lu anjir. Your excuse sucks. Kayak alasan lu tuh jelek banget anjir. Maksudnya kayak apa dah? Ini kayak orang izin ke toilet tapi malah pergi ke kantin gitu loh. Gak nyambung. Karena seringnya mereka cuma tahan beberapa menit doang, gue gak pernah sampai selesai Nul. Dalam sehari pernah lebih dari 3 kali VCUI sama orang baru ataupun orang yang lama. Damn you a bitch. Gak anjing, maksud gue kayak, kalau lu LC and you're doing this for money, oke, bahkan kalau uangnya bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari deh. Kalau misalnya uangnya cuma lu pakai buat beli kayak tas baru, HP baru atau apa, oke. Seenggaknya dapat uang. Ini lu validasi juga tanda tanya anjir. Validasi dari pertemanan juga banyak kok, nggak harus dari
tunjukin tattoo, maksud gue kayak, lu ngapain? Mungkin karena inilah gue jadi punya fantasi yang aneh-aneh Nul. Kayak geda-gedi rame-rame atau enggak bertiga gitu. Kalau diingat-ingat tolol banget sih Nul. Murahan banget gua. Apalagi gua ngelakuin itu secara gratis. Gua waktu itu sempat berpikiran mau berbayar, tapi nggak pede sama body dan juga vevek gue. Saat itu pasti ada aja yang gue jadiin partner tetap gue Nul. Karena kita chatnya dengan cukup intens. Dan kadang kita mau sleep callan. Kadang ngobrolnya clean dan bersih. Kadang kotor dan dirty. Yaitu lu, itu cuman bahasa Indo, lu Inggrisin, Inggris lu Indoin. Gak usah pakai dan. Mending satu aja. Ya ibaratnya kayak HTS Nul. Partner gue ini sering gak mau gue begituan sama yang lain. Dan awalnya gue turutin sih. Tapi karena biasanya cuman awet beberapa bulan. Dan pas di tahap udah mau udahan, gue mulai ngerasa kosong. Dan karena gue gak mau ngerasain kosong itu, jadi gue diem-diem nyari orang lain lagi pas sebelum udahan sama cowok gue. Ini lo tuh, kecil loh. Seukuran kursi gue. Gue gak setuju sih men. Maksud gue kayak, if you really wanna do it, kalau lu bener-bener pengen ya, at least putusin dulu lah cowok lu. Meskipun lu berdua sama-sama bejat ya, tetap masih ada etika, masih ada etiket ya dalam berhubungan secara romansa itu. Seenggaknya jangan main di belakang. Putusin baik-baik, oke, habis itu terserah urusan lu sama Tuhan. Jangan gitulah, pokoknya gue gak suka. Semua yang gue lakuin itu secara online Nul. Kalau secara langsung pada saat itu belum pernah. Tapi ya penasaran banget sih Nul. Akhirnya karena gue penasaran banget, gue ngepost keresahan gue ini di aplikasi anonim, dalam kurung bukan Telegram. Dan finally ada dong Nul yang sama-sama belum pernah dan sama-sama pengen. Terus dia ngaku dia mau bayar sampai 10 juta. Gue gak tahu ini gede apa enggak buat first time Nul. Dan ini posisinya satu domisili gitu Nul. Tapi akhirnya gak jadi karena dia belum siap WK. Ya gitu deh, dia sama kayak gue Nul. Penasaran tapi takut. Perjalanan gue secara online gratis gue ini berakhir di tahun 2023 Nul. Pas banget gue nemu bot dating gitu di Telegram yang namanya Leo Match. Itu lagi. Ujung-ujungnya balik ke sana lagi. Gak kemana-mana ini, balik aja ke sana terus. Orang-orangnya lebih waras dan singkatnya ada yang cocok Nul. Tipe gua banget. Tapi sebelum kita ketemu in real life ya kita udah pernah VCOI dulu Nul. Hehehe. Dan pertama kali kita ketemu, gua langsung ajak ketemunya di kos gua aja. Ya buat tau lah ngapain Nul. Oh, I've been married a long time. I can't believe this shit, bro. Lu bayangin, deal editor gua. Lu bayangin ya. Lu pertama kali first date sama cewek langsung ngentui. Itu masalahnya kalau lu first date buat nikah atau misalnya sekedar pacaran and your first date itu langsung ngentui. Itu fondasi berpacaran lu itu cuman di itu rasa sanguy. Mana bisa bertahan? Ya akhirnya di kos gue itu kita ngelakuin semua hal yang kita penasaran karena sama-sama belum pernah. Fadil tolong sensor ini semua. Setelah yang kedua, setelah dua pertama ini ya. Cuddle, kiss, ini sensor semua. Kenapa? Bukan karena kita mau menjaga keperawanan gue Nul, tapi karena gue lagi mens. Intinya enak banget tuh Nul. Recommended, pala lu recommended, goblok. Siap legu, anjir Sunda banget gue. Goblok lu ya. Tapi sumpah nih goblok banget. Aduh sampai gelap nih. Masa nih orang ngerekomendasi gue buat seks bebas? Kan nggak boleh itu ya. Nggak boleh ya. Ini buat semua yang lagi nonton. Jangan ya. Tante boleh. Tante kalau udah nikah boleh. Tante om yang belum nikah maksudnya. Yang masih pacaran. Yang masih umur 5 tahun sampai 50 tahun yang belum nikah secara hukum maupun agamais, jangan ngentui dulu ya. Ya jangan gak baik. Beberapa hari setelahnya temen gue main ke kos dan kita ngelakuin hal yang serupa Nul. Nah kan goblok banget, serius. Jujur gue ngerasa bersalah karena dia itu udah punya pacar Nul. Tapi gimana ya, dia yang cipok gue duluan. Dan jujur sama-sama mau kan. Juga kan cipoknya enak gitu Nul. Dan gue yakin dia ngerasa enak juga. Kan logika lu tuh di mana? Logika lu tuh sepeser koin. IQ lu sama kursi gue tinggian IQ kursi gue. Kata lu, kata gue deng. Gila, deal. Gue sampai nggak jelas ngomongnya. Ini sendernya tolol, deal. Cut aja.
Akhirnya gue pacaran sama orang dari Telegram itu, Nul. Dan awet sih, Nul, sampai sekarang. Dia baik dan juga pengertian. Tapi ya dari first meet-nya aja udah begitu-begitu. Jadi kedepannya udah tahu kan kita bakal selalu ngapain, Nul. Ya, baru beberapa hari pacaran kita udah ya sampai 2 digit, Nul. Kan goblok ya, anjing. Aduh, nggak boleh kasar. Udah terlanjur kasar. Bangsat lah lu. Sejak pacaran gue udah nggak VCOI sana sini lagi sama orang lain. Gue juga jadi lebih tenang. Walaupun gue nolak ajakan dia buat gituan, dia nggak bakal ninggalin gue dan dia nggak maksa. Karena dia ada bukan cuman buat begitu-begitu saja, Nul. Gue bersyukur. Ya udah, Nul, sampai segini aja. Sorry kalau kepanjangan dan makasih udah dibacain. Babi lu. Jujur, Dil, nggak banyak yang bisa gue sampein ke orang kali ini, men. Makanya gue tutup dengan babi lu aja, karena nggak ada yang bisa kita dapat nih dari cerita nih orang. Dia babi aja, Dil. Gua ngomong sama editor gua. Ya, buat teman-teman sekalian jangan ditiru ya, nih orang wah sakit banget. Pokoknya gak. Oke, intermezzo sedikit teman-temanku. Buat kalian semua yang suka banget dengerin confession dari gua, atau sekedar suka sama gua, atau misalnya sama si melet ini, kalian gak harus nungguin gua setiap minggunya, setiap hari Sabtu. No, gak harus, teman-teman. Kenapa? Oh, mengapa? Karena tiap hari ya, hampir tiap hari, jujur nggak tiap hari, tapi ya tiap hari aja buat clickbait dikit. Tiap hari gua bakal live tiap jam setengah 8 malam WIB. Mostly tiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Jadi stay tune. Live-nya di mana? Ya di sini di YouTube. Dan di sana gue bakal bacain confession, ngedengerin confession langsung dari kalian, dan itu rata-rata gila banget. Contohnya kayak gini. Guru PJOK dan guru bahasa Inggris di sekolahku gay, tahu gak, Nul? Selamatin dong. Ini kejadian pas gue kelas 3 SMP ya, Nul ya. Dan gue pengen lu selamatin sekolah gue, Nul. Kalau bisa tolong tutup sekolahnya, Nul. Nggak cuman itu, kita bakal having fun, kita bakal nobar bareng, kita bakal ketawa ketiwi, kita bakal mabar bareng, dan sebagainya. Maka dari itu jangan lupa buat nyalain bell notifikasi, oke? Dan yang terakhir, jangan lupa like, subscribe, sekali lagi nyalakan bell notifikasi, dan juga share video ini ke semua orang yang kalian kenal, share ke tumbuhan yang kalian kenal, binatang yang kalian kenal, objek atau benda mati yang kalian kenal, pokoknya di-share, oke? Udah segitu aja, oke? Aku benci orang tinggi. Orang tinggi harus bersyukur karena ada orang pendek. Jadinya kalian semua bisa merasa tinggi. Damn, you gotta chill. Jujur gue gak bisa relate. Karena tinggi gue kurang lebih sekitar ya di angka 185, 186. Tanya aja sama editor gue, Fadil. Dia kasih paham seberapa tinggi gue in real life. Kasih tunjuk foto gue yang paling tinggi dan paling seksi. Biar viewer-viewer gue yang gak pernah ketemu gue secara langsung tahu seberapa tinggi diri gue ini. Halo Kak Nul, kenalin nama aku Ria. Umur aku 17 tahun, tinggi aku 139 cm. Nggak ketawa gue, jujur. Nggak respect kalau ketawa dong, nggak mungkin dong gue ketawa. Tapi 139 tuh ya, men. With all due respect ya, izin. Itu kayak tau gak sih, kayak botol Yakult. Itu respect gak sih? Awas ya sampai lu ngejudge tinggi badan gue, Nul. Nggak mungkin dong gue ngejudge tinggi badan lu, nggak mungkin. Di sini aku mau curhat soal tinggi badan aku, Nul. Aku ngerasa dunia ini nggak adil. Masa yang seumuran aku tinggi sampai 170 cm ke atas, sedangkan aku masih baru 130 cm, jujur. Masih baru tuh menandakan kalau lu berekspektasi, berasumsi lu bakal tambah tinggi lagi. Enggak. Udah. Nyerah, men. Itu tinggi max lu tuh 139, 140 lah kalau misal Tuhan lagi baik sama lu. Tapi kalau enggak pun ya udahlah, terima aja, men. Apa sih salahnya 139 cm? Jujur kecil banget. Dan ini tuh bener-bener nyakitin aku. Gimana enggak? Aku selalu dijadiin bahan bercandaan teman-teman aku. Kadang tuh kalau mau foto bareng pasti dibilang yang anak kecil di depan aja biar kelihatan. Jujur aku merasa tersinggung karena aku selalu dibilang anak kecil meskipun usia aku sudah 17 tahun. Kadang aku ngebantah bilang, aku bukan anak kecil, aku udah dewasa. Tapi badan aku gak mau kompromi sama aku, Kak Nul. Tapi mereka selalu bilang kayak, ya kan kamu emang anak kecil, kamu kan pendek, kamu kayak minion. Jujur itu gue tambah-tambahin yang minion, sorry. Dan hati aku kerasa sakit banget dibilang gitu. Aku gak suka kalau ada yang bilang aku pendek. Dalam kurung, ya walaupun sebenarnya aku emang pendek. Dan yang paling menyakitkan adalah pas itu aku ke mall bareng abang aku.
tinggi aku cuma nyampe ke perut abang aku. Dan ada ibu-ibu yang salah paham malah nyamperin aku sama abang aku. Terus dibilang kayak gini, wah, anaknya lucu ya, udah duda ya, anaknya 1 ya, masih muda tapi harus udah memikul beban jagain anak sendirian. Semangat ya. Jujur, kayak gue lebih milih lompat dari Monas deh daripada dikatain kayak gitu. Terus abang aku malah ketawa doang. Terus malah bilang, iya ini anak saya satu-satunya. Dan di sana aku natap abang aku dengan tajam. Terus bilang, maaf tante, kakak aku udah gila. Aku adiknya, bukan anaknya. Terus ibu-ibu itu senyum malu-malu gitu. Terus bilang, aduh maaf ya, saya kirain anaknya. Soalnya adik kecil banget. Dan dalam hati gue mikir kayak, lu pikir gue kutu hah wanita tua? Mau setua-tua wanita tersebut lu tetap kecil men, udahlah accept aja. Adapun juga kejadian paling menjengkelkan Nul, pas mau nonton di bioskop sama teman-teman aku, abis itu pas aku mau masuk ke dalam gitu buat nonton, om-om yang ngejagain pintu tuh langsung ngehalangin aku. Katanya kayak gini, maaf ya dek, film ini untuk usia 13 tahun ke atas. Dan di situ aku udah mau nangis karena malu. Di situ aku ngerasa kayak aku belum pantas jadi orang dewasa no. Terus aku bilang, tapi aku udah 17 tahun. Ya cuman aku belum bikin KTP. Terus om-omnya bilang, modus begini udah pasaran dek. Silahkan cari tontonan yang aman buat anak-anak. Gak mungkin sampai segitunya anjir. Kecuali lu kena penyakit yang bikin muka lu tuh kayak anak kecil terus ya. Gak mungkin ini kejadian beneran di manusia asli yang berumur 17 tahun chat. Ini nggak mungkin. Di situ aku nangis. Terus temen aku coba tenangin aku. Dia bilang kayak gini, udah jangan nangis. Di situ aku marah-marah dong. Aku bilang kayak ngotak dikit dong. Aku juga nggak mau sependek ini. Mungkin mama aku selingkuh sama om-om pendek, makanya aku pendek. Tenang. Aku bilang gitu sambil marah dan nangis no. Teman-teman aku ketawa malahan. Terus bilang kayak, mungkin kakek dari kakek kamu pendek, makanya kamu pendek. Ke bawah gen mungkin. Ya udah, terus aku marah-marah no. Udah segala macam aku bilang. Akhirnya om-omnya izinin aku masuk. Dan pas aku masuk, aku masih sesenggukan nangis. Tapi gitulah kejadiannya. Sampai pulang pun aku masih marah-marah. Terus ada lagi satu nul yang lebih parah. Kejadiannya baru 2 hari yang lalu. Pas aku sama kedua abang aku ke mall. Terus ada om-om wibu pantek malah bilang, ih ada loli. Loli? Maksud gue kayak bapak siapa itu Nul? Wibu, tolol, nolep, pasti pedo. Terus abang aku yang pertama dia bilang, maksudnya apa ya? Terus om-omnya bilang, anaknya mirip Loli. Di sana aku udah muak banget dan di situ aku marah-marah bilang, om aku udah dewasa, badan aku aja yang tulul, gak mau dewasa, makanya kelihatan kayak anak kecil. Akhirnya karena gue teriak-teriak gitu jadi rame Nul. Abang-abang aku juga malu dan akhirnya ngebawa aku pergi. Dan habis itu malamnya kita ke pasar malam Nul. Dan di pasar malam itu ya Nul, kita makan street food gitu. Terus ada cewek-cewek yang palingan seumuran aku atau lebih muda gitu. Cewek-cewek itu malah bilang kayak, ih gemes banget, lucu, aku karungin ya dek ya. Terus aku bilang kayak, diam lu pedo, walaupun polisi lu pedo. Terus nih cewek yang rambut pendek bilang kayak, kasar amat dek, tapi nggak tega marah karena lucunya. Di sini aku jadi langsung bad mood dan langsung minta, udah pulang aja yuk men. Ya sebenarnya banyak banget lah embarrassing moments yang aku alamin Nul. Jadi buat para viewersnya Kak Nul yang ngerasa udah tinggi, bersyukur ya, kamu tinggi karena ada kita yang pendek. Kita siapa? Lu doang men, izin. Kalau nggak ada kita yang pendek, kalian nggak bakal ngerasa tinggi. Tahu gak kalian? Udah, terima kasih segitu aja. Udah sih gitu aja Kak Nul. Makasih udah mau baca dan review kisah aku. Maaf banyak typo dan salam pendek umurnya semuanya. Salam pendek umurnya. Jangan dong. Oke deh, sekian episode kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan buat kalian semua yang ngerasakan bener-bener udah nonton dari awal sampai di titik ini, boleh dong coba buat komen pendek. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton video-video gue dari awal hingga akhir. Asik. Oke guys, sekian, sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.